Bila
Limpahan syukur tiada hentinya. Kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mencatat kita semua yang hadir di sini sebagai orang-orang yang kembali diizinkan dan kembali dipanggil serta diperkenankan untuk bisa hadir kumpul menziarahi makam dari para wali Allah Subhanahu wa taala. Makam mereka menjadi pegangan bumi kita, penguat bumi kita. Maka mereka bahkan disebut sebagai paku dari bumi kita. Beruntunglah mereka yang tahu akan kedudukan orang-orang soleh yang kuburnya dikebumikan di tanah kita. Dan kita bersyukur kepada Allah, kita termasuk dan tergolong orang-orang yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, mengagungkan makam-makam dari makam walinya Allah, yang tentu dengan hadirnya kita berziarah ke makam mereka, tentu itu menjadi catatan Allah akan gabungkan kita di dalam barisan mereka. Allah akan mengumpulkan kita insyaallah di dalam kelompok-kelompok mereka. Itu yang dirahmati Allah. Rasulullah itu kedudukannya teramat sangat tinggi, sehingga kalau kita mengukur diri kita untuk bisa begitu dekat dengan Nabi Muhammad, seolah kita butuh kerja keras yang teramat dalam untuk kita bisa betul-betul bersanding dan bisa ada di barisannya Nabi Muhammad. Tetapi harapan kita yang ingin dengan Nabi Muhammad diperkuat dengan kita ini semua bisa tertanam di hatinya cinta kepada kekasih-kekasihnya Nabi Muhammad. Di hati kita bisa ada tumbuh rasa ingin menghormati dan memperdulikan orang-orang yang di hatinya ada Nabi Muhammad. Maka ini disebut sebagai rantai. Kalau hari ini kita peduli dengan cucunya, kita peduli dengan wali-wali Allah, kita peduli dengan orang yang punya ikatan dengan Rasulullah, maka itu tandanya Rasulullah peduli kepada kita semua. Kenapa? Karena kita dipilih menjadi orang-orang yang mau dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, orang-orang yang dekat dengan jalannya Rasulullah, orang-orang yang dekat dengan kehidupannya Rasulullah. Walau dekatnya kita mungkin belum menjadi mereka, belum bisa meniru amal ibadah mereka, belum bisa kita berjalan seperti jalannya mereka dengan seutuhnya. Namun alhamdulillah di hati kita tidak benci sama mereka. Alhamdulillah di hati kita bahkan tumbuh cinta untuk mereka. Di hati kita alhamdulillah kita pun bersyukur dengan adanya mereka di tengah-tengah kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah,
dekat dengan walinya Allah, baik saat dia hidup maupun setelah dia wafat. Adalah salah satu sebab Allah memberi kita jalan keselamatan. Tapi jauh dari kekasihnya Allah, baik jauh dari kekasih Allah yang hidup maupun kekasih Allah yang telah tiada, maka itu dapat menjadi alasan dan sebab buntunya dalam keselamatan kita. Ini berbicara kepada Allah. Berapa banyak musibah, wabah datang tidak lagi memberi kabar berita terlebih dahulu, datang tidak lagi memberitahu kita, tetapi tiba-tiba mereka datang bukan hanya membawa bencana alam, tetapi satu yang pasti, nyawa yang melayang itu menjadi peringatan paling besar bahwa ajal datang selalu tiba-tiba, bahwa ajal tidak pernah mengetuk pintu untuk menyapa orang yang ingin diambil, bahwa jika Allah berkehendak akan sesuatu untuk memutuskan kita sebagai orang yang tidak lagi berada di dunia, Allah dengan mudahnya dapat memutuskan itu sesuai dengan catatan takdir. Oleh karena itu, ibu yang dirahmati Allah, ketika saya melihat besarnya, dahsyatnya gejolak bencana alam yang ada, ya kita pikirin nasib mereka yang hari ini sedang menangis karena kehilangan orang-orang yang mereka sayang. Kita terenyuh melihat mereka yang hari ini sedang kebingungan untuk mengambil makanan untuk kebutuhan harian mereka. Kita terenyuh melihat mereka yang rumahnya habis rata, tak lagi tersisa, hancur. Mereka saudara-saudara kita. Tetapi ternyata ada peringatan yang jauh lebih berharga. Bila mereka orang dunia setelah mengumpulkan yang mereka bisa di dunia ini, jika Allah berkehendak hilang sekejap mata semuanya bisa. Lalu bagaimana dengan amal ibadah kita? Bagaimana dengan semua kebaikan-kebaikan kita yang kita sendiri tidak pernah tahu? Kebaikan ini akan terus berlangsung sampai akhir hayat kita, atau ada waktunya di mana Allah kemudian membuat kita terhenti dari kebaikan itu. Ini berarti Allah. Al-Habib Umar bin Hafid punya guru bernama Al-Habib Ibrahim bin Aqil. Al-Habib Ibrahim bin Aqil pernah bertanya, wahai Umar, kamu tahu nggak apa itu arti afiat? Kita selama ini berdoa sama Allah. Bahkan Rasulullah meminta kita berdoa, sallallahu al-afiyah, kata Rasulullah. Mintalah afiat. Bukan hanya minta sehat, tapi minta afiat. Pernahkah kita bertanya-tanya apa itu arti afiat? Selama ini kita cuma berpikir sehat, afiat, begitu aja. Makna afiat berarti sehat. Maka pertanyaan ini diajukan oleh seorang siapa? Seorang alim kepada muridnya yang juga alim. Umar, kamu tahu nggak arti afiat? Afiat itu apa? Yang selama ini orang sibuk terus mengadahkan tangan minta sama Allah, afiat, afiat, afiat. Tapi ada nggak yang benar-benar tahu arti afiat itu apa? Habib Umar bilang, kami mau ambil berkah darimu, wahai guru. Saya kepengen ambil faedah darimu, wahai guru. Nahnu mustafidina lakum, ya Habib. Kita pengen ngambil berkah, kita pengen ngambil ilmu, kita nggak tahu arti afiat itu apa. Maka Al-Habib Ibrahim bin Aqil menjawab, salamatul ikhtiar. Kamu tahu artinya afiat itu apa? Artinya afiat itu selamat dari kamu berpaling kepada Allah. Selamatnya hati dari hati ini tidak pernah lupa sama Allah. Selamatnya hati dari tidak pernah menggerutu pada ketetapan Allah. Selamatnya hati
tidak rela dan tidak terima pada semua yang Allah telah berikan dan Allah telah tetapkan kepada kita semua. Maka ternyata bila kita mau tahu bencana yang sesungguhnya bukan ketika rumah kita raib, bencana yang sesungguhnya juga bukan ketika mungkin harta kita hilang, tetapi hakikatnya bencana yang sesungguhnya adalah ternyata ketika hati kita berkata, ya Allah, kenapa harus aku? Ya Allah, kenapa harus diri ini? Ya Allah, kenapa nasibku harus begini? Ketika hati lupa untuk dekat kepada Allah, ketika hati lupa untuk duduk mengingat Allah, ketika hati lupa untuk disadarkan mendekat kepada Allah, itulah hakikatnya yang disebut dengan bencana yang sesungguhnya. Dan kita minta, ya Allah, kami sedih melihat bencana yang menimpa saudara-saudara kami. Kami takut bencana itu juga bisa sewaktu-waktu menimpa kami. Namun kami tahu arti bencana yang lebih besar. Bencana ketika nyawa kami diambil, namun kami lupa mengingatmu, ya Allah. Bencana yang sesungguhnya, bencana yang lebih dahsyat, ketika semua orang nanti dibangkitkan, ternyata aku tidak berada dalam kaum Nabi Muhammad. Bencana yang sesungguhnya adalah ketika, ya Allah, aku sedang menghadap kepadamu, seraya berharap salatku, puasaku, sedekahku, zikirku dapat membuat amalan-amalan timbanganku menjadi amalan-amalan yang kau terima. Namun ternyata ketika itu mendapati amalku rusak, karena aku beramal ternyata bukan karenamu, ya Allah. Ternyata aku sedekah bukan karenamu, ya Allah. Ternyata aku mengerjakan semua kebaikan bukan karenamu, ya Allah. Ya Allah, ternyata musibah, aku takut pada musibah yang lebih menakutkan ketika aku melihat semua orang digiring. Yang satu melalui jalur kanan, yang satu melalui jalur kiri. Ternyata hari itu musibah yang paling menakutkan ketika aku bukan berada di jalur kanan, ya Allah. Ketika aku bukan menjadi orang-orang yang jalan di barisan mereka yang masuk surga, ya Allah. Bukan barisan mereka yang bisa menginjakkan kakinya di surga bersama Nabi Muhammad, ya Allah. Itu bencana yang paling menakutkan, melebihi bencana-bencana yang menakutkan lainnya, ya Allah. Maka ya Allah, dengan hadirnya kami, datangnya kami di tempat pribadi para kekasih-Mu, yang dengannya kau tarik hati kami, yang dengan kemuliaan mereka kau gerakkan langkah kami, yang dengan keagungan-keagungan mereka kau panggil hati-hati orang-orang yang kau pilih. Hari ini kau pilih kami, ya Allah. Hari ini kau tentukan nasib kami, ya Allah. Hari ini kau menjadi yang memilih kami dengan kami hadir di tempat orang-orang yang mulia ini, ya Allah. Maka ya Allah, di tempat ini kami memohon kepadamu, ya Allah. Kami minta kepadamu, ya Allah. Kami arahkan semua permohonan kami di hadapanmu, ya Allah. Ya Allah, bila ada dosa di hati kami yang masih belum kau ampuni, hari ini kami minta ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Bila ada dosa kami yang belum kau ampuni, ya Allah, berkah wali-wali-Mu ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Bila ada dosa kami yang belum kau ampuni, mungkin dosa kami kepadamu, dosa kami kepada Nabi-Mu, dosa kami kepada orang-orang saleh, dosa kami mungkin kepada orang tua kami, ya Allah. Dosa kami mungkin pada pasangan kami, ya Allah. Dosa kami mungkin pada anak-anak kami, ya Allah. Dosa kami mungkin pada sahabat-sahabat kami, ya Allah. Dosa kami pada seluruh kaum muslimin, ya Allah. Bila ada dari kami yang dosanya belum kau ampuni karena ini, ya Allah, kami mohon ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan pulangkan kami dari tempat ini, ya Allah.
semua dosa telah Kau ampuni ya Allah. Berkah wasilah para kekasih-Mu, wasilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Allahumma ya Allah, bila mana kami yang hadir di sini, kami yang duduk di sini memiliki beban kehidupan ya Allah, yang membuat kami lupa kepada-Mu, yang membuat kami lupa mengingat-Mu, yang membuat kami lupa bersyukur pada nikmat lainnya yang datang dari-Mu. Ya Allah, jadikan beban hidup itu yang menjadikan kami kembali kepada-Mu ya Allah. Jadikan beban hidup itu yang menjadikan kami kembali kepada-Mu ya Allah. Jadikan ujian-ujian yang datang kepada kami, ujian rumah tangga ya Allah, ujian anak-anak ya Allah, ujian harta ya Allah, ujian pertemanan ya Allah, dan ujian-ujian kehidupan lainnya ya Allah. Ujian kami selaku anak, ujian kami selaku istri, ujian kami selaku orang tua, ujian kami selaku sahabat, ujian kami selaku saudara ya Allah. Bila dengan dasarnya ujian ini kami jauh kepada-Mu ya Allah, jadikan ujian ini yang membuat kami kembali kepada jalan-Mu ya Allah. Jadikan ujian ini yang membuat kami dekat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, bila mana selama ini kami mencari nikmat-Mu, kami mencari nikmat besar yang Kau berikan kepada kami, yang kami rasa belum kami dapati, yang kami rasa belum kami terima, buka mata hati kami ya Allah. Buat kami melihat semua nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Buat mata kami terbuka lebar dengan melihat semua pemberian-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba yang bersyukur ya Allah. Jadikan hati kami hati dari hamba yang bersyukur ya Allah. Jadikan hati kami dari hati hamba yang bersyukur ya Allah. Hamba yang ridha ya Allah. Hamba yang ikhlas ya Allah. Hamba yang tulus ya Allah. Dari semua yang Kau berikan ya Allah, jangan sampai keselamatan Kau cabut dari kami ya Allah. Jangan sampai keafiatan Kau cabut dari kami ya Allah. Jangan sampai kesehatan Kau cabut dari kami ya Allah. Jangan sampai nikmat yang ada pada kami Kau ambil ya Allah. Tambahkan nikmat yang belum sempurna dari kami ya Allah. Sempurnakan iman kami ya Allah. Sempurnakan akhlak kami ya Allah. Sempurnakan iman kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami hadirkan di tempat ini orang-orang yang kami sayangi, orang-orang yang kami kasihi. Kami ingin ada di barisan para kekasih Nabi. Kami ingin berada di barisan orang-orang yang cinta dengan Nabi. Maka kami minta wahai para wali-wali Allah yang kami datangi semua sejak pagi, kami melangkah dari tempat ke tempat kami datang. Wahai para wali Allah, al-khusus wahai Habib Abdurrahman, kami datang ke sini, kami memohon dari kami untuk bisa menjadi satu Nabi Muhammad. Kami hadirkan ya Allah, kami bawa beserta orang tua kami, kami bawa beserta pasangan hidup kami ya Allah, kami bawa beserta anak keturunan kami ya Allah, kami bawa beserta seluruh adik-beradik kami ya Allah, kami bawa beserta seluruh anggota keluarga kami ya Allah, kami bawa beserta seluruh sahabat-sahabat kami ya Allah, dan semua dari kaum muslimin hadirkan kami ya Allah. Kami bawa nama mereka di tempat ini, bawa mereka bersama kami untuk dekat di barisan-Mu. Wahai wali Allah, wahai wali Allah, jangan tinggalkan kami dari barisan-Mu, jangan putuskan kami dari ikatan-Mu, jangan jauhkan kami dari ikatan batin kami terhadap-Mu ya Habib. Wahai kekasih Allah, wahai orang yang berjalan di jalan Allah, buat kami berjalan di jalan-Mu agar kami wafat seperti wafat-Mu. Buat kami berjalan di jalan-Mu agar Allah angkat nyawa kami sebagaimana Allah mengambil nyawa-Mu. Buat kami wafat dengan penuh kemuliaan sebagaimana Allah wafatkan kalian dengan penuh kemuliaan. Kau adalah yang paling dermawan, karena Kau adalah hamba dari Zat yang Maha Dermawan. Ya Allah,
mereka berhutang, sampai membuat mereka berbuat riba. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka, buat hutang riba mereka lunas. Mereka semua dari kebaikan yang mereka punya, namun lunasi hutang riba mereka, ya Allah. Dari hutang mereka lainnya, ya Allah. Cukupkan kami membayar hutang kami di sini, jangan sampai kau tuntut kami di akhirat kelak, ya Allah. Ya Allah, di antara mungkin di antara kami ada yang sedang bermasalah rumah tangganya, ya Allah. Ya Allah, dengan berkah wali-wali-Mu, perbaiki hubungan rumah tangganya, ya Allah. Perbaiki hubungan rumah tangganya, ya Allah. Jadikan rumah tangganya seperti rumah tangga Nabi Muhammad, sebagaimana rumah tangga Sayyidina Fatimah. Rumah tangga ini dipenuhi dengan ketenangan dan kedamaian. Rumah tangga ini dipenuhi dengan kemakmuran dan ketakwaan, ya Allah. Allahumma ya Allah, mungkin di antara kami ada yang sedang punya masalah dengan anak-anaknya, ya Allah. Ada yang bersedih dengan keadaan anak-anaknya, ya Allah. Maka ya Allah, kami memohon berkah wali-wali-Mu, ya Allah. Selamatkan anak keturunan kami semua, ya Allah. Selamatkan jalan anak keturunan kami semua, ya Allah. Selamatkan jalan keturunan anak keturunan kami, ya Allah. Jauhkan mereka dari zina, ya Allah. Jauhkan mereka dari minuman keras, ya Allah. Jauhkan mereka dari narkoba, ya Allah. Jauhkan mereka dari akhlak yang buruk, ya Allah. Ya Allah, hiasi mereka dengan akhlak Nabi Muhammad. Jadikan anak keturunan kami anak yang dapat kami banggakan di hadapan Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan anak keturunan kami anak yang berjalan di jalannya Nabi Muhammad. Ya Allah, selamatkan anak keturunan kami. Jadikan kami ibu yang dapat menuntut mereka menuju pintu ridho-Mu, ya Allah. Ibu yang dapat menuntut mereka menuju pintu surga-Mu, ya Allah. Allahumma ya Allah, mungkin di antara kami hari ini sedang kesulitan urusan ekonominya, ya Allah. Tapi sudah menampung luka dari beban hatinya, ya Allah, dari sakit perasaannya, ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha menyembuhkan luka, Engkau yang maha mengangkat semua derita. Ya Allah, kami pasrahkan semua urusan kami, ya Allah. Wafawwidhu amri ila Allah. Kami serahkan semua urusan kami kepada-Mu, ya Allah. Kami pasrahkan semua urusan kami kepada-Mu, ya Allah. Bukankah Kau cinta kepada hamba-Mu, ya Allah? Bukankah Kau cinta kepada kami yang Kau pilih hari ini, ya Allah? Maka jangan lepas cinta-Mu, ya Allah. Kuserahkan semua urusan kami semua kepada-Mu, ya Allah. Kuserahkan urusan-Ku kepada-Mu, ya Allah. Katakan dengan hati kita bersama, ya Allah. Pasrahkan urusan-Ku kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, pasrahkan urusan-Ku kepada-Mu, ya Allah. Pasrahkan, ya Allah, semua urusan-Ku kepada-Mu, ya Allah. Pasrahkan nasib anak-anak-Ku kepada-Mu, ya Allah. Pasrahkan nasib pasangan-Ku kepada-Mu, ya Allah. Pasrahkan nasib hidupku kepada-Mu, ya Allah. Jangan Kau sebaik-baiknya tempat kami berpasrah, ya Allah. Ya Allah, bila ajal datang menjemput, obatkan kami obatkan kami husnul khatimah. Obatkan kami husnul khatimah. Obatkan kami dalam keadaan Kau ridho kepada kami, ya Allah. Obatkan kami dalam keadaan Nabi Muhammad ridho kepada kami, ya Allah. Obatkan kami dalam keadaan kaum muslimin ridho kepada kami, ya Allah. Obatkan kami semua di atas kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kabulkan semua hajat-hajat dari yang berdoa di sini, ya Allah. Ya Allah, kabulkan semua hajat-hajat dari yang mengangkat tangannya di sini, ya Allah. Kabulkan semua hajat yang memanggil nama-Mu dengan seruan, ya Allah. Kabulkan semua hajat-hajat kami yang hadir di sini, ya Allah. Jangan pulangkan kami dengan tangan hampa, ya Allah. Jangan pulangkan kami dengan tangan kosong, ya Allah. Engkau sebaik-baiknya zat yang maha dermawan. Berikan kami kedermawanan-Mu, ya Allah, dari
luasnya rahmat dan kasih sayang ya Allah. Allahumma ya Allah, kami hadirkan penderitaan saudara-saudara kami yang sedang tertimpa musibah. Ya Allah, kami mendoakan mereka. Ya Allah, angkat dengan musibah mereka ya Allah. Angkat kesulitan hati mereka ya Allah. Hibur dari kesedihan-kesedihan mereka dengan rahmat dan kelembutan-Mu ya Allah. Adapun mereka yang terpulang dari bencana yang telah menimpa mereka, ya Allah, ampunkan dosa-dosa mereka, luaskan kubur mereka, jadikan kubur mereka raudhatan min riyadil jannah. Adapun semua yang bertanggung jawab dari apa yang menjadi penyebab mereka semua tertimpa musibah, ya Allah, kami serahkan mereka kepada-Mu ya Allah. Kami serahkan mereka pada tuntutan keadilan-Mu ya Allah. Kami pasrahkan urusan mereka kepada-Mu ya Allah. Namun ya Allah, angkat semua derajat saudara-saudara kami, baik yang di Aceh maupun yang ada di Medan, baik yang ada di mana tempat semua yang terdampak dari musibah Padang dan sekitarnya, dan juga saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, saudara kami di Syam ya Allah, saudara kami di Yaman ya Allah, dan saudara kami dimanapun mereka berada dari yang tertimpa dari dampak kesulitan ya Allah. Kami hadirkan mereka di tempat ini berkat banyaknya orang yang mengadakan tangan. Ya Allah, menangkan kaum muslimin. Ya Allah, menangkan kaum muslimin. Ya Allah, menangkan kaum muslimin. Ya Allah, hancurkan setiap orang yang berniat buruk untuk kaum muslimin. Ya Allah, angkat semua penderitaan dari kaum muslimin. Ya
kita di tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersamai selalu kita di dalam kebaikan di dunia, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan kita di akhirat bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi lagi saya juga mau mengucapkan kepada segenap para panitia yang telah bertugas dengan sebaik-baiknya, mobil khusus Ukti Indonesia dan juga Ustaz Zid Haulain yang juga telah banyak membantu dengan tersuksesnya acara pada hari ini. Mudah-mudahan insya Allah segenap yang bertugas dan para panitia lainnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keafiatan, kekuatan, dan juga seluruh para jemaah dan insya Allah apa yang telah mereka kerjakan, mereka lakukan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala-pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili atas nama pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bila mana selama ziarah ini terdapat kekurangan, kekhilafan. Mohon kiranya ibu-ibu berkenan untuk membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak untuk semua perhatiannya. Mari sama-sama kita akhiri dengan kita mengangkat doa masing-masing hajat kita sebelum kita tutup bersama. Sholli wa sallim. Panjangkan umur kita bersama agar kita dapat berkumpul lagi di tahun yang mendatang dalam keadaan yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya rabbi innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya rabbi innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Fatihah al-Qubur bi hadrati Rasulullah Syekhana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi zuhur wa tabi'in ajma'in. Thumma khusus sahibul jazair al-habib Ali Muhammad al-Haji wal Habib Abdullah bin Ali bin Haddad rasulih wa ruhih wa tisabih ajma'in. Walidina walidikum wa umatana wa umatikum wa sahibul dharir rahmatullah wa tamshi wa usulih wa ruhih wa min tisabih ajma'in. Allah yadhur syafir rahmat maghfirah wa iskinu wa jannah wa hidayah wa barakatuh min asrani min warihim وعلومهم ونفحة في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله يجلب الفتن والمحن ما ظهر منها ما بطن ويجعل عمرنا بطاعة المحبة والرضا ويمن علينا بكمال المحبة والصدق والتقوى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محن ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وعلى كل نية صالحة وعلى من سلفنا الصالح وعلى من سيد حبيب إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.